Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa dari kota Madinah Al-Munawwarah, menginformasikan bahwasanya pada saat ini cuaca di kota Madinah sangat dingin, ya, 6 derajat. Ini cuman hanya sekedar saran, ya. Boleh diterima, boleh tidak, ya. Yang menganggap ini bermanfaat boleh untuk diterima. Namun yang menganggap ini tidak bermanfaat, silahkan di-scroll, tak usah ditonton. Saya pun juga nggak perlu ditonton, ya. Ini para calon jemaah umroh atau para calon jemaah haji yang ingin bepergian melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji, selain hal-hal penting yang harus diperhatikan, ada hal yang paling penting untuk diperhatikan, yaitu niat, ya. Kenapa kok saya sebagai mutawifin di sini niat itu sangat penting? Karena banyak saya temukan, ini tanda kutip bukan semua. Alhamdulillah kalau jemaah saya semuanya baik-baik, nggak ada yang julid-julid, tak ada. Tanda kutip ini. Kenapa harus niat itu yang harus kita tanam dalam hati? Di saat kita ingin melaksanakan ke Baitullah, itu nomor satu. Semua para calon jemaah haji dan para calon jemaah umroh itu harus tahu tujuan kita itu apa. Tuh. Dengan niat yang baik, dengan kita dengan kita menata hati dengan baik, maka kita insya Allah hasilnya akan baik. Innamal a'malu binniyah. Jadi semua perbuatan itu tergantung dari niatnya, ya. Kenapa saya harus tekankan niat pada para calon jemaah umroh dan jemaah haji? Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita tiba di Mekah, umroh dan haji ini adalah ibadah sakral. Jadi kalau niatnya salah, kacau semuanya, ya. Jadi benar-benar dalam hati ini kita tanamkan niat yang benar-benar ikhlas, tulus karena ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat ikhlas dan tulus karena Allah, insya Allah jika ada kendala selama perjalanan safari umroh itu, insya Allah tidak ada masalah. Contoh, pada musim ini banyak jemaah di kota Madinah tidak mendapatkan hotel. Itu bukan dari travel sudah membooking full, membayar full, tapi dari pihak sini mengcancel sepihak. Akhirnya korbannya jemaah. Tuh. Nah, menemukan hal seperti itu, jika jemaah hatinya tidak tertata dengan baik, niatnya sudah tidak baik, maka itu akan saling menyalahkan. Begini, mutawif dibilang begini, mutawif dibilang seperti Abu Jahal, mutawif dibilang minta-minta, mutawif dibilang begini. Itu karena sudah niatnya salah. Akan tetapi kalau jemaah yang memang sudah niatnya ikhlas tulus karena ingin mengharap Allah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, saya temukan banyak jemaah itu sabar. Makan tidak sesuai dengan selera, sabar. Ada kendala sedikit, sabar. Itu karena niat dalam hatinya sudah tertanam bahwasanya ingin benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin saya buat status ini, nanti ada yang komen sok tahu, sok begini. Tuh. Jadi dengan kita niat dalam hati yang tulus, tak akan mudah menyalahkan orang lain. Cobaan itu ya
para jemaah, para tamu Allah dan para tamu Rasulullah, cobaan dan godaan itu bukan datang dari setan saja, setan yang kasat mata, bahkan teman kita, teman serombongan kita, orang yang kita temui itu menjadi godaan juga, bahkan lebih parah daripada setan gitu, menyakiti daripada setan. Tuh. Jadi saya berpesan kepada para calon jemaah haji dan para calon jemaah umroh, sebelum berangkat ke tanah suci ini, selain menyiapkan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan di sini, itu niat dulu, niatnya diperbaiki dulu. Kalau ke sini cuman ingin viral, ingin gini, jangan dulu dah. Nanti menemui masalah sedikit, kayak seperti tak ada orang selain dia, ya kan? Mungkin ini akan menyakiti. Posan VT saya ini akan menyakiti beberapa orang yang memang merasa itu menghina mutawifnya begini, petugasnya tidak ini, petugasnya tidak ini. Masya Allah, saya sering temukan seperti itu. Jadi niat dulu ya, innamal a'malu binniyah. Jadi niat dulu, tanamkan dalam hati bahwasanya ke sini itu kita memang benar-benar ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat kita menemukan hal-hal yang tidak baik, itu tak mudah untuk menyalahkan orang lain. Tak mudah untuk mengatakan orang lain seperti apa. Masya Allah, saya heran pada netizen yang menghujat para mutawifin yang sudah berkhidmat di para tamu Allah dan para tamu Rasulullah, dihujat mutawifnya begini. Masya Allah, sudah dilayani dengan baik, kami para mutawifin sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melayani para tamu Allah dengan sesuai dengan yang direncanakan. Kalau misalnya tidak sempurna, kami juga manusia, mutawifin juga manusia, punya salah, punya ego, punya kesabaran terbatas. Itu mutawifin sama dengan manusia juga ya. Jadi saya pesankan niat dulu. Setelah niat kita baik, datang ke Baitullah, memang benar-benar mengharap ridha Allah, mengharap ampunan dari Allah, rindu ingin bertemu dengan Baitullah, memenuhi panggilan Allah. Itu dulu niat. Jadi kesininya itu insya Allah kalau niatnya sudah baik, akan mendapatkan umroh yang mabrur, umroh yang makbul, yang tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, dan semoga orang-orang baik yang menonton video ini Allah takdirkan untuk melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umroh yang baik-baik